Form editor. Gadget form editor ini adalah gadget yang keren banget, karena dengan gadget editor ini kita bisa membuat berbagai macam form untuk berbagai macam bisnis. Jadi karena form editor ini, apps kita jadi jauh lebih lebar. Ini beberapa fungsi yang sudah saya buat ya, fungsi gadget form editor. Pertama, saya buat untuk konfirmasi pembayaran. Jadi kita bikin field-fieldnya, kemudian termasuk upload foto bukti pembayaran. Saya buat registrasi, pendaftaran, macam-macam ya, pendaftaran organisasi, pendaftaran seminar, macam-macam. Kemudian bisa juga untuk laporan penjualan untuk outlet dan gerobak. Jadi misalnya si pengusaha punya 30 outlet atau 30 gerobak yang menyebar. Kemudian biasanya di akhir sesi mereka akan lapor. Tidak setiap penjualan mereka lapor, tapi hanya akhir sesi saja. Yang isinya itu biasanya total penjualan, uangnya berapa gitu ya. Kemudian sisa barangnya, kalau bakso adalah sisa bakso, kemudian ada sisa bakwan, dan sisa-sisa saja, karena si penjual itu nggak dibebani dengan menghitung apa-apa yang dijual, karena dia nggak catat. Yang dia tahu adalah sisa dari penjualan itu. Dari sana, datanya kan terkumpul di dashboard dan bisa dihitung oleh si pemiliknya. Kemudian juga bisa dipakai untuk survei lapangan. Survei lapangan ini bisa survei mesin, misalnya mesin ini maintenance-nya oke apa enggak, kemudian dia upload fotonya tanggal berapa. Bisa juga untuk survei laporan produksi di kebun misalnya ya, kebun areal A, kemudian hasilnya seperti apa. Yang terakhir mungkin untuk form saran atau masukan. Tidak hanya ini ya, banyak sekali, jadi tergantung bagaimana kita mengkreasikan. Kalau saya bilang ini adalah programming kecil, juga tanpa coding, kita membuat form. Yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Ini sudah saya ambil form editor, masih kosong ya. Kita masukkan dulu infonya. Misalnya kita tulis di sini, isikan informasi penjualan hari ini. Kemudian mau dilapor kemana penjualan ini? Lapor ke saya misalnya ya. Kita save. Ya, di samping sudah berubah ya. Isikan informasi penjualan hari ini. Belum ada isinya. Sekarang kita ke formnya. Kita add. Misalnya kita tulis nomor gerobak. Isi nomor gerobak Anda. Keep field value after form submit. Artinya pada saat dia submit, masih ada tulisan ini yang nggak hilang ya. Kita bilang, kita tulis di sini misalnya gerobak nomor 1. Enter. Kita edit lagi. Pilihannya harus banyak ya. Add another. Gerobak nomor 2. Kita add lagi. Gerobak nomor 3. Gerobak nomor 4. Nah, kemudian ini siapa yang lapor? Dari gerobak mana? Kita tulis nama. Isikan nama Anda. Ini harus diisi. Ya. Tanggal. Pilih tanggal laporan. Ini juga harus fit laporannya.
total jumlah uang yang diterima. Isikan jumlah uang. Ini harus. Kemudian single line lagi. Sisa bakso besar harus diisi. Kalau kosong dijawab 0 ya. Kemudian di single line lagi, isi sisa bakso kecil. Single line lagi. Catatan, isikan jika perlu. Ini tidak mandatory, jadi dia boleh tidak mengisi. Selesai. Nah, kita lihat di sini ada form editor. Kita coba isikan di sini. Nah, di sini dia pilih gerobaknya. Nomor 3, namanya ganti. Kemudian tanggalnya hari ini. Jumlah total penjualan 1.570.000. Sisa bakso besar tinggal 20. Sisa bakso kecil 30. Oops. Sisa bakwan 3 untuk 4. Hari ini hujan besar di tempatku, misalnya ya. Kemudian dia submit. Oke, datanya sukses terkirim. Jadi keren ya. Jadi kalau yang seperti ini, apps-nya tidak dibikin umum, hanya untuk internal use. Pada saat kita setting, di app setting ini, ada opsi protect the apps with login and password manually. Kemudian kita bisa upload grup user siapa saja yang bisa masuk ke dalam. Email-emailnya kita daftar ke dalam. Sehingga apps ini tidak untuk umum. Walaupun nanti apps ini ditaruhnya di App Store, di Play Store, tapi ketika di-download, orang nggak bisa pakai. Hanya dikhususkan untuk internal. Jadi bisa digunakan untuk pelaporan ya. Form editor, laporan survei atau laporan produksi gitu ya. Infonya kita isi dulu biar jelas. Isikan semua kolom yang ada di bawah. Emailnya ke siapa nih gitu ya, laporannya. Oke, kemudian kita buat formnya. Yang pertama tentu kita tulis di sini apa saja ya. Dalam contoh ini kita pakai drop down karena dia harus memilih area. Ini area di mana Anda berada. Area 1, area 2, area 3, area 4. Kemudian kita isikan single line untuk nama. Ini harus diisi. Kemudian tanggalnya, tanggal survei harus diisi. Kita tambah lagi area dan
area tadi mestinya ada pilihan berikutnya adalah yang disurvei ya, atau ATM misalnya. Kemudian pilihannya nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau pilihannya itu banyak dan dia tidak merupakan pilihan seperti ini atau hanya pengecekan bebas, maka tidak dibikin multiple choice, tapi dibikin line untuk diisi saja. Misalnya nanti kita coba lagi satu lagi. Ya, ini kita save dulu. Kita isikan nomor mesin misalnya ya, tapi bebas dia. Tulis nomor mesin yang ada di mesin, nomor seri yang ada di mesin. Ini tidak mandatory misalnya. Kemudian terakhir kita siapkan teks panjang untuk diisi. Catatan tambahan. Save. Kita sudah selesai. Ada 2 form sekarang. Kita coba lihat hasilnya. Nah, di sini ada areanya. Kita pilih. Kemudian nama. Tanggal survei hari ini. Nomor mesin. Kemudian juga nomor mesin misalnya. Catatan tambahan. Udara sangat tidak baik. Submit. Saya tambahkan satu lagi untuk form editornya, satu contoh untuk konfirmasi pembayaran. Tambahkan. Oke. Kita edit, kita tulis di sini. Silakan isi data pembayaran Anda. Ini diklik ya, default laporan ke email tertentu. Save. Oke, kita ke formnya. Yang pertama kita pilih single field. Kita tulis nama. Isikan nama Anda atau nomor order. Ini mandatory. Keep field value after form submit. Kemudian kita tambahkan lagi single line. Email. Titik 2. Isikan email Anda dengan benar. Kita taruh di sini use as recipient address. Mandatory. Keep field. Kemudian setelah itu kita tambahkan field tanggal. Isi tanggal transfer. Ini mandatory, kita save. Kemudian kita tambahkan lagi image. Upload bukti pembayaran. Opsional misalnya ya. Yang terakhir kita tambahkan paragraf teks. Oke, selesai. Kita lihat. Oke, seisi Gani. Kemudian tanggalnya tanggal kemarin.
kemarin misalnya. Bukti pembayaran bisa diupload. Harap dikirim segera ya. Submit. Oke. Maka kita akan segera mendapatkan emailnya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini emailnya. Nama Gani, email, kemudian isi tanggal transfer ya. Kemudian buktinya ada di sini, gambarnya terupload juga. Keren ya. Berapa banyak field yang bisa kita tambahkan? Sebanyak-banyaknya yang kita mau. Jadi kalau kita bisa membuat panjang sekali ya silakan, tergantung kebutuhannya. Demikian tentang gadget editor form.